Tapi kalau terkena urea itu akan apa ya bahasanya iki mepral. Ngerti mepral ora? Pokoknya mepral ngono lah ya jaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya teman-teman, petani kopi. Kali ini saya akan membagikan cara mengatasi buah kopi rontok saat musim penghujan. Jadi dulu juga saya bingung teman-teman, karena banyak sekali buah kopi di kebun saya ini yang juga rontok karena banyaknya curah hujan teman-teman. Nah, kemudian saya cari-cari di Google dan juga sering bertanya-tanya kepada sesama petani, apakah ada obat untuk mengatasi kerontokan pada buah kopi. Nah, di sini teman-teman, setelah saya tanya ke sana kemari, itu ternyata ada salah satu obat yang ampuh untuk mengatasi kerontokan buah pada kopi. Dan di sini teman-teman bisa lihat, ini kopi saya ini diguyur hujan mulai dari bulan November, karena itu puncak-puncaknya hujan yaitu ya teman-teman, sampai saat ini bulan Januari 2022. Alhamdulillah, setelah saya memakai racun itu, buah kopi saya tetap bertahan. Dompolan gugusan-gugusannya masih tetap rapat ya teman-teman. Bisa dilihat teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang saya akan menunjukkan obat untuk penyemprotan pada tanaman kopi agar tidak mengalami kerontokan pada saat banyaknya curah hujan. Nah, di sini saya menggunakan ini teman-teman. Jadi Ratu Biogen namanya. Ini obat ini organik ya atau herbal. Nah, kandungan dari Ratu Biogen ini, atau biasanya kalau saya nyebutnya sih biohantu ya teman-teman. Jadi kandungannya itu ada asam gibberelat, kemudian IAA, kinetin dan zatin, terus asam amino dan vitamin A, D, E, K, vitamin AD. Nah, ini terbuat dari sari tumbuhan alami dan organik. Jadi cairan ini ya teman-teman, berbentuk cairan kemudian berwarna krim. Nah, jadi biohantu ini mengandung unsur mikro dan makro zat pengatur atau ZPT itu untuk tumbuhan dan vitamin lengkap. Makanya ini sangat bagus sekali untuk semua jenis tumbuhan, khususnya untuk kopi teman-teman. Jadi karena adanya unsur mikro dan makro itu dan ZPT sangat tepat untuk kebutuhan pertanian, di mana tumbuhan itu sangat membutuhkan zat-zat yang memang sangat bagus untuk pertumbuhan dari batang, kemudian bunga dan juga buah. Kemudian ini tuh Ratu Biohantu ini bisa mengubah unsur tanah yang semulanya tandus itu menjadi subur kembali, tentunya dengan dibarengi dengan keseimbangan pupuk yang diberikan teman-teman. Jadi kemudian zat ZPT ini, asam gibberelat, akan mampu mengembalikan genetika tumbuhan sesuai aslinya. Jadi itu ya teman-teman, singkat penjelasan tentang biohantu ini. Kemudian kalau saya menggunakan ini, di sini tertera kalau untuk kopi itu teman-teman 4 mili per 1 liter air. Jadi kalau kita mau menyemprotkan untuk satu tank itu kan ukurannya 16 liter. Jadi tinggal kita kalikan 4 kali 16 itu 64 ya teman-teman. Jadi kita gunakan ya sekitar 64-65 cc lah. 64 atau 65 mili dalam satu kali semprot. Ini disemprotkan di tanaman ya teman-teman, semprotin kabut gitu di atas. Bisa di pagi dan juga siang. Jadi itu yang saya gunakan teman-teman, biohantu ini. Nah, kemudian selain menggunakan Ratu Biogen ini atau biohantu ini, saya juga mengimbangi dengan
cara pemupukan yang tepat. Jadi kalau banyaknya curah hujan seperti sekarang ini, biasanya sih bulan November sampai Januari itu hujan terus ya teman-teman. Jadi selama musim itu, bulan itu, saya menghindari menggunakan pupuk urea. Kenapa? Karena pupuk urea itu kan dingin ya, sedangkan air hujan itu juga mengandung urea teman-teman. Jadi kalau bisa dan harus ya, mulai saat musim penghujan itu jangan pernah gunakan yang namanya pupuk urea, karena itu bisa menyebabkan kerontokan buah ya teman-teman. Itu jadi suhunya tambah dingin, makanya kopi itu kalau dingin nggak tahan teman-teman. Lebih baik pada saat musim panas gitu, musim kemarau gitu, itu buah kopi bisa bertahan. Apa gugus-gugusannya itu, gagang-gagang kopinya itu bisa kuat gitu. Tapi kalau terkena urea itu akan apa ya bahasanya gitu, mepral. Ngerti mepral ora? Pokoknya mepral ngono lah ya carane. Oke, teman-teman, saiki langsung wae ayo kita langsung semprotin biohantu. Ikuti terus video ini. Oke teman-teman, jadi sebelum kita nyemprot jangan lupa untuk membersihkan tangga dulu ya. Kita harus cuci supaya tidak ada sisa-sisa racun ataupun misalnya kita beras nyemprot rumput atau dan lain-lain lah. Pokoknya harus kita cuci bersih. Oke, langsung aja dewe isi banyune terus kei biohantu. Oke teman-teman, jadi sak tutup iki isine 10 mili. Jadi kita kasih 10 6 tutup lebih saitik lah ya. Jadi saya sekarang udah ada di kebun ya teman-teman. Jadi langsung aja kita semprot. Ini tanknya udah saya isi tadi. Langsung aja kita semprot ke atas tanaman kopi ini. Bisa di atas, bisa di bawah. Atas bawah juga lebih baik. Karena nyaman banget ya teman-teman. Jadi kita semprotin terus teman-teman. Sampai habis satu tank ya. Oke teman-teman, lihat buahnya masih rapat lah. Nah, pokoknya dijamin lah. Oh iya teman-teman, jadi saya membagikan video ini karena memang ini pengalaman saya ya selama jadi petani. Jadi pokoknya sudah ada buktinya lah. Karena sekarang ini banyak sekali hujan terus tiap hari teman-teman. Sekarang ini bulan Januari 2022, hujan tiap hari. Ya udah lihat boros, nek muni berkabut. Wah itu bahaya banget teman-teman. Makanya perlu dewe semprot yang ini. Yang kayak ini ya, KO di sini. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara menyemprotnya. Kita semprotkan di atas, di bawah. Itu juga aman karena memang kandungan dari biohantu ini organik itu alami. Ini kebun saya teman-teman. Ya kayak begini rupanya. Mungkin ya sama kayak kebunnya teman-teman semuanya. Cuman ya kopinya kalau punya saya, alhamdulillah hujan juga. Di bawah itu ada yang bleter. Nah ini teman-teman, kita semprotin. Kalau bisa yang tapis ya teman-teman, yang rata.
Ini baunya itu wangi loh teman-teman, jadi kayak apa ya, tapi wanginya itu nggak nyengat ya, emang karena bahannya organik ya. Ini itu kandungannya bakteri-bakteri baik, bakteri E. coli. Jadi kalau sampah-sampah di bawah itu bisa kecerna jadi suplai pupuk komposnya lah, kayak daun-daun kopi itu. Oke, jadi sekarang udah habis ya teman-teman. Langsung aja yuk kita balik ke gubuk. Oke teman-teman, jadi ini kebun saya. Nah, ini punya bapak saya. Sekarang kita balik ke gubuk ya teman-teman, karena masih ada yang ingin saya bocorkan bagaimana biar buah kopi saat musim hujan itu nggak rontok. Oke teman-teman, jadi sekarang saya udah ada di gubuk ini. Kita udah selesai nyemprot. Kemudian jadi itu tadi. Yang pertama, kalau musim penghujan itu jangan pakai pupuk urea. Meskipun nyemprot itu kalau bisa jangan pakai urea. Kalau racun ya racun aja. Kalau bisa pupuk itu ya yang kandungannya lengkap, ada nitrogen, ada fosfat, ada kalium gitu ya. Jadi imbang antara pertumbuhan batang ya, kayak daun dan sebagainya dari N, kemudian penguat batang, kemudian penguat buah itu ya, untuk buah itu jadi harus komplit itu, NPK itu harus komplit. Jadi kalau bisa jangan pakai pupuk urea. Kemudian kalau banyak curah hujan kayak gini, usahakan itu ngipasnya itu yang benar-benar rajin gitu ya teman-teman. Jadi sinar matahari itu ya kan, meskipun musim penghujan itu kan pasti ada lah, biasanya jam 8 sampai jam 10 atau jam habis zuhur jam 1 jam 2 itu kan biasanya masih panas. Usahakan itu kipasnya itu yang rajin, biar apa, biar kopi-kopi yang udah jadi, udah demegan, udah bentuk itu enggak ketutupan gitu, ketutupan sama kipas-kipas yang nggak dibuang itu. Jadi kalau itu dibuang, sinar matahari bisa langsung ke buah kopi itu, jadi bisa mengurangi kerontokan. Kemudian saat musim penghujan itu bisa mengurangi serangan jamur-jamur itu. Biasanya kalau rimbun kipasnya itu, jamur itu bahaya banget teman-teman. Dan kalau musim penghujan itu kita itu harus, yang pertama dikejar itu kalau bisa ya kipasnya itu. Kipas itu utamakan buang duluan. Kalau rumput itu ya agak belakangan lah. Pokoknya kipas dulu, tunas dulu, baru ngerjain rumput. Nyemprot itu belakangan. Jadi yang utamakan yang batang dulu, perawatan batang dulu. Kalau penyiangan rumput itu ya kalau atas sudah selesai baru yang bawah gitu teman-teman. Jadi itu tadi untuk mengatasi kerontokan buah. Yang pertama gunakan semprotan biohantu itu tadi. Kemudian yang kedua perawatan batangnya itu, kipasannya, penyiangan ya. Kemudian jangan gunakan pupuk urea. Terus yang keempat ada satu lagi ya teman-teman, biar buah itu nggak rontok, yaitu kalau kebun teman-teman ada pohon-pohon yang rimbun gitu ya, kayak batang tajar, batang duren, batang apa itu, kalau bisa kebun itu jangan ada pelindungnya. Jadi ya kalau musim kemarau nggak apa-apa pakai pelindung. Kalau musim penghujan usahakan pelindungnya itu dipangkas, diranting gitu. Daun-daun tajar apa itu diranting biar sinar matahari itu bisa full ke kebun kalian. Maka insya Allah sih kalau ini ya, semuanya kita manusia hanya berusaha ya teman-teman, biar Tuhan yang menentukan. Tetapi apa salahnya kalau kita optimis dengan cara ini, bahwa kopi itu akan semakin bagus. Jadi antara usaha, kita juga harus berdoa sama Tuhan yang Maha Kuasa, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian dulu video dari saya teman-teman. Jangan lupa terus dukung channel ini ya, untuk bisa membagikan video-video yang bermanfaat untuk para petani khususnya.
dan juga untuk semuanya, karena petani itu penyangga tatanan negara Indonesia. Hidup Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.